kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Tunas Remaja Gereja Santapan Rohani Indonesia Pontianak. Apa kabar adik-adik semua? Kakak doakan dan berharap kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 21 Maret 2020. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul anak terus remaja GSRI Pontianak untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman-Mu. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh terus bertumbuh dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak mengalami suatu keadaan di mana ada masalah dalam hidup kita, kemudian kita galau dan kita berdoa pada Tuhan, mohon pertolongan, dan tiba-tiba Tuhan mengirimkan seorang untuk menolong kita. Ya, kalau kakak sendiri pernah merasakannya adik-adik ya, ketika dalam masalah dan ada orang yang Tuhan kirim untuk menolong, walaupun itu adalah satu pertolongan yang kecil, tapi bagi kakak itu adalah satu kemewahan, ya. Dan ada pepatah mengatakan, ketika seorang dalam masalah, pertolongan sekecil apapun bisa menjadi suatu kemewahan. Nah, kakak pernah mengalaminya, ya. Kakak berpikir mungkin adik-adik juga pernah. Nah, apa pernah sebaliknya? Kita menolong orang yang dalam kesusahan. Ya, Tuhan ingin kita melakukan firman-Nya. Salah satu firman-Nya adalah menolong orang dengan berbuat baik kepada setiap orang. Ya, mungkin itu adalah suatu pertolongan yang kecil, tapi mungkin sangat bermanfaat bagi yang menerima pertolongan tersebut. Nah, ada satu kisah dari dalam Alkitab yang kita akan belajar pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Nah, situ ada firman Tuhan tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Nah, sebelumnya kakak mau kasih tahu mengenai apa yang terjadi dari kisah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama di mana ada jemaat mula-mula, jemaat pertama yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, ya. Setelah mendengar khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, banyak menjadi percaya. Tetapi adik-adik, mereka banyak mengalami penganiayaan, ya. Dari kerajaan Romawi banyak tidak suka, bahkan membenci orang Kristen, dan mereka banyak yang menganiaya orang Kristen. Tapi luar biasanya orang Kristen pada saat itu bukan menjadi tambah sedikit, malah menjadi banyak. Nah, saking banyaknya akhirnya adik banyak diutus, ya, orang-orang untuk mengabarkan Injil dan melayani mereka. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah mengutus 7 orang untuk melayani orang-orang yang percaya itu. Dan salah satunya adalah Stefanus yang akhirnya mati martir, ya, dilempar batu. Dan salah seorang yang lain yaitu bernama Filipus. Dia adalah orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan.
untuk melayani pemberitaan Injil, menolong orang-orang untuk mengenal tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan kembali pada Filipus ya, di mana Filipus adalah orang yang taat pada Tuhan. Nah, pada satu ketika seorang malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengarnya, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu tanpa banyak bertanya, apalagi membantah. Nah, jadi Filipus waktu itu diperintahkan untuk pergi ke satu tempat. Nah, ada apa di situ? Nah, di tempat yang Tuhan perintahkan pada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Ethiopia yang adalah seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Nah, jadi orang yang melayani ratu adalah orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan Ethiopia ya. Nah, orang itu baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Sambil duduk di atas keretanya, orang itu membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Nah, ya. Sida-sida itu ternyata adalah sedang perjalanan pulang menaiki kereta kuda ya. Dia seorang yang kaya karena dia pembesar di negeri Ethiopia. Filipus segera mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan mereka tiba di satu tempat yang ada air. Ya, mungkin itu ada sebuah sungai ya. Lalu sida-sida menanyakan kepada Filipus, apakah ia boleh dibaptis? Filipus menjawab, jika sida-sida itu percaya pada Tuhan Yesus, maka tentu saja ia boleh dibaptis. Dan sida-sida itu menjawab, ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta, lalu keduanya turun ke dalam air, dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita karena telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Filipus dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod. Dan mulai dari daerah itu ia memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, jadi firman Tuhan ini kita melihat ya, Filipus dia tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi dia segera melakukannya. Ketika Roh Kudus meminta dia untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida dari negeri Ethiopia itu, yaitu sebuah negara di Afrika ya, dia segera melakukannya. Nah, itu adalah pertolongan daripada Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia itu. Nah, tahu nggak, hasil dari apa yang dilakukan Filipus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, tapi sejarah mencatat bahwa Ethiopia adalah salah satu negara dengan banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi ketika Filipus mengabarkan Injil firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida itu pulang ke negaranya, dan dia pasti juga memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada rakyatnya. Dan itu hasilnya luar biasa. Banyak orang percaya. Nah, kita melihat adik, kita selain menolong orang untuk hal-hal di dalam kehidupannya, kita juga menolong mereka untuk menyelamatkan jiwa mereka. Bagaimana caranya adik? Yaitu dengan memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk mati bagi dosa-dosa kita. Karena dosa kita tidak ada yang bisa mengampuni kecuali darah daripada Tuhan Yesus.
Dia rela disalibkan di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap daripada kita yang mau percaya kepadanya. Dan hal ini kita bisa lakukan, beritakan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, adik-adik sepupu kita, kakak sepupu, bahkan kakak adik kita yang belum percaya, sehingga kita boleh menolong mereka, menyelamatkan jiwa mereka, sehingga jiwa mereka tidak mati di dalam neraka, adik-adik, tapi boleh bersama-sama kita di dalam kerajaan surga. Apakah adik-adik sudah pernah melakukannya? Ya, kita bisa ajak ya dalam ibadah online ini. Mungkin ada teman ataupun saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita boleh ajak, boleh gabung ya. Kita bisa invite mereka di dalam grup ini sehingga mereka juga bisa membuka video ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita belajar tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya ya. Kita boleh menolong orang yang kesusahan dan juga terlebih menolong mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sehingga jiwa mereka boleh diselamatkan juga. Seperti apa yang dilakukan oleh Filipus ini, adik-adik ya, memberitakan firman Tuhan kepada sida-sida Ethiopia ya, yang mungkin sebelumnya dia tidak kenal, tapi dia taat pada Roh Kudus dan dia mau memberitakannya. Nah, sida-sida itu mau percaya pada Tuhan Yesus, dan saat itu juga dia melihat air dan dia mau dibaptis, adik-adik. Itu yang luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus, terlebih dahulu diri kita sendiri harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah anak Allah, dia telah mati bagi kita, dia rela mati kayu salib, dan dia satu-satunya juru selamat kita untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Baru kita bisa memberitakannya kepada orang lain. Itu harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Nah, kita nanti ada kuis yang akan disampaikan pada jam 8.30. Setelah itu kalian boleh jawab, dan ada bingkisan buat kalian yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Oke, baik. Nah, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan kami dengar pada pagi hari ini. Kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami rindu untuk melakukannya. Kami rindu untuk berbagi kebaikan kepada setiap orang, terutama di dalam memberitakan kabar baik kepada teman kami, saudara kami yang belum percaya. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah rela datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menjadi penyelamat kami, sehingga kami boleh percaya pada Tuhan Yesus dan kami boleh bersama-sama Tuhan nanti di dalam kerajaan sorga. Dan kami rindu untuk melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan boleh memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.